Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim alaihi majma'in. Amma ba'd, kembali lagi bersama Kemal Sarungan Official. Untuk kesempatan kali ini saya mau mengisahkan seseorang yang soleh mendapatkan karma karena mendiamkan perintah dari orang tuanya, yaitu khususnya dari ibunya, karena dirinya itu sedang sibuk mengamalkan sholat sunnah, yang dimana mengamalkan sholat sunnahnya itu benar-benar tulus karena Allah. Tetapi alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari dan dikoreksi jika nantinya ada kisah-kisah atau kesalahan saya dalam mengucapkan kata-kata, kalimat atau alur cerita yang berbeda dari aslinya. Tapi ini intinya itu sama. Jadi di sini ada seorang ahli ibadah atau abid ya, orang ahli ibadah. Waktu itu didatangi oleh ibunya, sedangkan dirinya sedang sibuk sholat duha. Hei anakku, anakku. Dia diam saja karena sedang sholat. Dia itu juga bingung, ini mau saya batalkan atau teruskan sholat. Akhirnya dia teruskan sholat, dan akhirnya setelah at-tahiyat akhir salam, orang tua itu nggak memanggil lagi ibunya. Lalu dia sholat lagi, ternyata ibunya itu memanggil lagi, sudah datang lagi. Anakku. Dia nggak menjawab. Dia masih bingung, lebih ke Allah apa ibuku ya. Akhirnya dia diamkan sampai akhirnya salam. Setelah salam nggak ada panggilan lagi, dia sholat lagi. Akhirnya sampai ketiga kalinya, dan orang tua sebagai ibunya itu merasa gitu. Orang tuanya tidak ridho, mungkin saat itu mendoakan hal yang tidak baik. Dan akhirnya ini ahli ibadah ini kena karma. Itu karmanya apalah, suatu ketika itu orang-orang kafir saat itu banyak yang tidak suka dengan dia. Ya karena entah alasan apa, saya tidak begitu paham ya. Pokoknya orang-orang kafir ini tidak suka, dan berkali-kali ini ditumbangkan dengan supaya tidak terlalu taat beribadah. Ternyata zong, dan akhirnya para orang kafir ini mengutus orang yang wanita yang cantik, yang molek, supaya bisa menggoda ini lelaki. Dan akhirnya digoda berkali-kali pun sama sekali tidak tergoyahkan sama sekali imannya, melirik saja tidak. Dan akhirnya ini wanita ini putus asa dan duduk di emperan tempat semedinya atau musola. Nah, di saat itu dia bertemu dengan seorang yang penggembala kambing atau penggembala apa atau tukang ngarit saat itu ya. Bertemu dan akhirnya berhubungan badanlah dengan dia. Dan setelah wanita ini kan hamil terus melahirkan. Setelah melahirkan, wanita ini mau ngomong sama para orang-orang kafir, hei orang-orang kafir gitu ya, ini saya melahirkan anaknya orang yang soleh ini. Orang-orang kafir langsung, kurang ajar, katanya orang yang soleh ahli ibadah ternyata berzina, seperti itu. Dan akhirnya orang-orang kafir ini merobohkan tempat semedinya atau musolanya, dan orang ini mau dihajar, mau dibunuh. Nah, di saat itu orang soleh ini bilang, nanti tunggu sebentar, saya tak sholat sunnah 2 rakaat dulu ya. Setelah sholat 2 rakaat, lalu dia bertanya sama bayinya, hei, siapa ayah kandungmu? Lalu dia jawab, oh ayah kandungku ini berarti bukan aku, bukan kamu, tapi dia. Dan akhirnya orang-orang saat itu melongo, orang-orang kafir. Langsung itu musola kembali diberdirikan lagi, bahkan mau dibuat yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi orang soleh ini nggak mau, yang penting diberdirikan seperti awal mulanya saja. Dan orang-orang saat itu pada minta maaf kepada dia. Nah itu ya, jadi kena fitnah yang sangat besar, bahkan mungkin hampir dibunuh saat itu. Pada intinya, yang namanya amal yang sunnah itu lebih baik ditinggalkan karena ada panggilan dari orang tuanya, apalagi ibu. Itu kalau sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu berbeda. Kalau sholat wajib itu walaupun ada gempa, jangan sampai sholat itu dibatalkan ya. Walaupun ada gempa, walaupun nyawa itu hampir terancam, tetapi di sini ada rukhsah ya. Di fikih wadih itu ada, yaitu sholat yang dimana ketika sedang peperangan itu kan boleh, sedang peperangan sambil sholat, sambil perang berkecamuk sambil sholat bisa. Nah ini sedang sholat juga seperti itu. Saya pernah dulu ngaji, kalau sedang sholat ada apa itu boleh lari. Kalau ada gempa lari, tapi jangan terlalu
Jangan jerit-jerit atau gimana, lari aja, lari, teruskan di luar, di tempat yang suci, seperti itu ya. Jadi boleh, ada yang mengatakan boleh. Jadi ketika amal wajib aja, amal sunnah aja seperti itu, padahal itu menghadap kepada Allah loh. Sedangkan kepada orang tua itu juga wajib. Nah, sedangkan amal kepada orang tua wajib, kepada Allah salat sunnah itu sunnah, maka lebih dahulukanlah perintah dari ibunya, seperti itu. Padahal ahli ibadah bisa kena karma ya, bisa kena azab gara-gara itu diam saja. Diam saja supaya orang tuanya diam saja bukan karena bukan karena nggak patuh kepada orang tua, karena dia sedang sibuk melakukan sholat sunnah, seperti itu ya. Karena hal yang sepele, ibu itu bisa membuat anaknya itu bangkit ya, karena seibulah anak itu bisa bangkit, karena ibulah orang ini bisa celaka. Makanya seumpama kalian itu menjadi seorang ibu, bijaklah dalam menjadi ibu. Jangan sampai seenaknya, oh kamu kan anakku, kamu harus nurutlah. Ini bahaya, karena anak juga seumpama punya potensi ini, sedangkan si ibu tidak suka dengan potensi itu, dan akhirnya diarahkan ke sini. Sedangkan anaknya nggak mau, akhirnya berperang, dan akhirnya anaknya terperosok dalam jurang kedosaan, dan akhirnya mendapatkan dosa dan tidak mencapai cita-citanya. Nah itu karena keegoisan orang tua. Nah karena orang tua itu, khususnya ibu, itu bisa menjadi alat yang sangat tajam buat anaknya mau berbuat salah ya jadi salah banget, kalau menjadi baik ya menjadi orang yang sangat baik ya. Jadi banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, banyak para orang-orang yang sukses itu berhasil karena doa seorang ibu ya. Karena anak itu punya potensi, si ibu mendukung dan mendoakan dan benar-benar ridho dengan anaknya, akhirnya anaknya sukses. Sedangkan orang tua, si ibu itu mengangkang anaknya, kamu nggak boleh ini, kamu harus itu. Sedangkan anak ini potensinya ke sana, ibunya ke sini, dan anak ini dipaksa ke sana tetapi nggak ada kemauan, dia hanya nurut, yang penting aku nurut sama orang tua saya supaya saya nggak dosa. Akhirnya dipaksalah dia nurut ke orang tuanya itu tadi, harus ke sana, dia maksakan diri. Akhirnya ini nggak bisa tercapai, cita-citanya nggak tercapai, cuma mendapatkan ridhonya orang tua. Nah, akhirnya anak itu menjadi orang yang tersesat, nggak sukses pada masa mendatangnya. Sedangkan orang tua yang selalu mendukung, insya Allah itu pasti akan menyukseskan anak. Makanya itu tadi, menjadi orang tua jangan seenaknya ya. Karena saya juga sebagai orang tua ya, semoga saya tidak menjadikan diri saya sebagai seenaknya kepada anak saya ya. Karena kita nggak boleh jadikan itu sebagai senjata ya. Kita itu harus berterima kasih kepada anak. Karena kenapa? Karena anak itu sudah sudi kita lahirkan, sudah sudi mau menjadi anak kita ya. Itu saja kita sudah sangat bersyukur kita mempunyai anak. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang belum mempunyai anak, padahal pernikahannya udah lama sekali. Sedangkan kita punya anak, anaknya terlalu diperberat ke sana kemari. Sedangkan itu memberatkan anak, dan orang tua tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita menjalurkan anak dengan baik ya, kita mendapatkan amal jariah karena anak yang soleh ya. Anak yang soleh itu nggak harus mondok ya, nggak harus mondok, yang penting dia mau ngaji, mau membenarkan hidupnya, insya Allah itu sudah menjadi anak yang soleh. Nah kalau seumpama anak soleh itu harus mondok, lah terus gimana orang-orang yang nggak mondok udah tua ya. Kita harus bijak dalam menyikapi ini ya. Jadi intinya, jangan sampai membuat hati orang tua terluka. Ini buat anak. Dan sebagai orang tua, jangan sampai semena-mena dengan anak. Nah, pokoknya kita harus berada di tengah-tengah. Sebagai orang tua harus di tengah-tengah ya, tidak terlalu menekan anak ya, dan anak juga jangan terlalu menuntut ke orang tua, kamu mendidik saya kurang begini kurang begitu. Jangan. Kita sebagai orang tua harus menengahi, harus bisa menjalurkan anaknya, bakatnya apa, maunya apa, kita jalurkan. Yang penting itu menjalur jalan yang lebih benar, yang baik. Maka apa sih yang tidak? Jadi ketika anak kok nggak mau, sama kok disuruh mondok, bener-bener mbak nggak mau, suruh mondok lagi nggak mau, setidaknya sudah ada kakak adiknya sih yang sudah mau mondok. Kalau dia nggak mau mondok, ya udah nggak usah mondok, daripada nanti di pondok brutal malah menjadi anak yang tidak baik, maka ya jadi tidak baik juga.
Makanya arahkan saja, sekiranya itu menjadi orang yang baik, alurkan, ya, seperti itu. Jadi kita ini manusia, dan sebagai manusia itu juga mempunyai haknya masing-masing. Sedangkan orang tua itu punya hak khusus kepada anak. Nah, sebagai orang tua punya hak khusus kepada anak, dan rata-rata orang tua itu menuntut anak karena dirinya merasa mempunyai hak. Ya, padahal nggak bisa seperti itu. Harus ada di tengah-tengah. Nggak boleh terlalu memojokkan anak dan tidak boleh terlalu membanggakan anak. Di tengah-tengah. Ya, ini karena pengalaman dari pengalaman ya, sudah dari teman-teman saya, para kerabat saya, dan saya bisa menyimpulkan seperti ini karena saya juga sebagai anak, dan saya juga sebagai bapak, saya juga punya anak. Jadi belajarlah dari kehidupan, ya, belajar dari kehidupan supaya hidup ini lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu intinya. Sebagai anak jangan berani sama orang tua, sebagai orang tua jangan semena-mena kepada anaknya, sebagai pemimpin jangan semena-mena dengan rakyatnya, sebagai rakyat jangan terlalu ngurus pemimpin harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, juga nggak boleh seperti itu. Mereka semua harus saling bertanggung jawab di tengah-tengah. Gimana caranya ini adil, sana adil, jadi baik seperti itu. Jangan sampai memberatkan sana sini, sebisa mungkin meringankan sana sini, dan kita sendiri juga ringan. Itulah kehidupan. Nah, mungkin bagi kalian yang belum menikah, belum merasakan seperti ini. Kalau yang sudah menikah pasti sudah merasakan hal-hal yang sama seperti ini. Karena nggak mungkin yang namanya kehidupan itu tak punya masalah. Pasti sudah pasti seorang itu punya masalah. Ketika masalah itu kok dihindari, maka akan jatuhlah masalah yang lebih berat lagi. Ketika masalah itu selesaikan, maka kita ini akan menikmati kehidupan. Ya, ketika kita menghidupi merasakan kehidupan ini nyaman, maka ketika ada masalah lagi, kita sudah enak menghadapi. Kita hadapi dengan hati yang lapang. Ketika kau ada masalah selalu saya yang benar. Jangan seperti itu. Kalau kita merasa selalu benar, maka nggak ada yang merasa salah nanti. Ya, kita berusaha bagaimana menyelesaikan masalah. Inilah ilmu dewasa. Ketika ini harus seperti ini, ketika itu harus seperti itu, harus berada di tengah. Jangan terlalu condong ke sini dan jangan terlalu condong ke sini. Ya, sebagai orang tua itu harus seperti itu. Ya, sebagai anak juga harus berusaha sekuat mungkin. Jadi harus merasa saya sudah dibiayai orang tua, saya sudah mondok. Betah nggak betah, saya harus betah. Yang penting saya harus berhasil. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kisah itu tadi kita harus belajar menjadi orang yang ada di tengah-tengah. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.